yang maju dan sehat tentu saja menjadi idaman bagi semua masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, PLN telah menyiapkan master plan untuk kebutuhan listrik di masa depan ibu kota Nusantara. Tentu saja pembangunan PLN tidak berhenti di 17 Agustus. Kami tetap akan terus melayani kebutuhan pelanggan berapapun besarnya, seberapa banyak pun jumlahnya. Oleh sebab itu, ke depan tentu saja berdasarkan kebutuhan beban, kami akan memperkirakan tambahan fasilitas ketenaga listrikan apalagi yang dibutuhkan. Sampai sesuai dengan master plan, kami sudah punya master plan pembangunan kelistrikan sampai 2045 ke depan. Dan tentu saja market intelligence kita, PLN, akan mencoba mencari tahu kebenaran masing-masing rencana penambahan kebutuhan bebankah, jaringan transmisi, gardu induk, dan seterusnya. Pembangunan jaringan transmisi, gardu induk, totalnya nanti, kalau memang itu benar sesuai dengan program master plan kita, totalnya ada 53 unit di kawasan KIPP. Dan tentu saja jaringan gardu-gardu distribusi ini akan dihubungkan dengan jaringan-jaringan distribusi yang akan masuk ke dalam multi-utility tunnel yang akan dibangun oleh kawan-kawan di PUPR. PLN sendiri dalam pembangunan gardu-gardunya itu sudah menggunakan konsep smart, green, dan beautiful. Kami melakukan banyak kegiatan landscape sesuai dengan arahan dari otorita IKN, bagaimana bentuk gedung, bagaimana bentuk taman, dan seterusnya. Sehingga kami tidak lagi kelihatan sebagai gedung yang menakutkan, tetapi gedung-gedungnya PLN, gardu-gardunya PLN itu sudah didesain sedemikian rupa, sehingga tampak indah dengan kamuflase, dengan tanaman-tanaman, dan seterusnya dengan konsep beauty. Semoga PLN bisa menularkan agar electricity lifestyle itu juga menyebar di kawasan masyarakat IKN. Bagaimana listrik menjadikan kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. PLN berencana melakukan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di IKN dan kota-kota di sekitar IKN, seperti Balikpapan dan Samarinda. Untuk peringatan HUT RI, ada 18 SPKLU siaga di 3 titik lokasi di dalam wilayah IKN. Kedepannya, jumlah ini akan terus bertambah. Selain SPKLU, PLN juga akan menyiapkan SPBKLU dan SPLU di IKN dan kota-kota sekitar IKN. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024, PLN juga sudah menyediakan charging station yang akan digunakan oleh kendaraan-kendaraan listrik dan bus listrik di kawasan KIPP dan di tempat upacara. Ada 20 SPKLU yang sudah dibangun PLN dan sekarang sudah beroperasi, ada 6 di Kemensesnek, ada 3 di kantor PLN di Gardu Hubung Sementara, dan ada 2 di kantor PLN Sepaku. Kami juga mengembangkan aplikasi PLN Mobile yang bisa di-download di gadget kita masing-masing. Dalam aplikasi PLN Mobile, selain untuk melakukan pengisian pulsa atau token, aplikasi PLN Mobile juga bisa digunakan untuk melakukan charging pada kendaraan-kendaraan listrik kita. Jadi dengan aplikasi ini, kita bisa membeli mudah KWH di dalam SPKLU PLN yang sudah tersedia di kawasan IKN. Untuk mewujudkan ekosistem kelistrikan ramah lingkungan, PLN juga membangun pusat ekosistem transisi energi dan layanan digital atau dinamakan PLN Hub di jantung IKN. PLN Hub nantinya akan memfasilitasi ketersediaan energi hijau dan terbarukan di IKN. Bagaimana potensi ke depan? Kami juga akan mengembangkan tahap berikutnya, PLTS 200 MW, bahkan mungkin bisa sampai 500 MW, bersama-sama investor lainnya. Ada yang sudah tertarik, Masdar dari Uni Emirat Arab misalnya, sudah menyampaikan ketertarikan untuk melakukan proses pembangunan PLTS lanjutan di IKN.
Selain pembangunan yang sudah kami lakukan, tentu saja kami juga membutuhkan dan menyampaikan harapan kepada IKN ke depan. Karena pembangunan IKN itu justru menjadi salah satu kewajiban kami dalam rangka penyediaan energi listriknya. Seperti disampaikan Bapak Joko Widodo, berinvestasi di IKN adalah membeli masa depan. Maka kami menghimbau para investor untuk datang ke IKN yang menggunakan pembangunannya dengan konsep Forest City. Kalau dilihat kondisi di IKN sekarang sungguh luar biasa indah. Walaupun pembangunan belum selesai, tetapi kami yakin, kami melihat sendiri bahwa sungguh luar biasa. Konsep desain Forest City, begitu banyak taman, begitu banyak embung, sehingga kita bisa menggunakan itu menjadi sebuah konsep yang meyakinkan diri kita menjadi keindahan alam yang bisa membangkitkan semangat kita. Tentu saja kami PLN juga berharap supaya electricity, listrik ini digunakan menjadi lifestyle. Electricity for the lifestyle dari masyarakat yang menggunakan konsep smart, green, dan beautiful. Kami juga mendorong masyarakat tentu saja untuk bisa mengkonsumsi energi listrik sesuai kebutuhan. Kami berharap IKN tetap terus berkembang dan kami selalu hadir untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Segala bentuk upaya pembangunan yang dilakukan PLN juga merupakan bentuk kesiapan PLN mendukung dan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Ibu kota Nusantara telah bercahaya. Lestari Nusantaraku, Dirgahayu Republik Indonesia.